wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu nasib tenaga honorer cerah. Kementerian Pan RB minta Pemda bantu tuntaskan penataan tenaga honorer atau non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2. Ini kriterianya. Untuk mengetahui lebih detail silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Masalah honorer belum tuntas. Menteri Pan RB minta Pemda atau pemerintah daerah bantu tuntaskan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja atau raker Kementerian Pan RB bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dalam raker tersebut, Menteri Pan RB mendorong komitmen para pemimpin daerah dalam menyelesaikan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat penataan tenaga non-ASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain dengan Mendagri, Kementerian Pan RB juga minta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk semakin proaktif dalam penataan non-ASN. Menurutnya, jaringan yang dimiliki Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah diharapkan bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini. Menteri Pan RB mengungkap salah satu langkah yang sudah terapkan untuk penataan tenaga ini atau tenaga honorer ini adalah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 atau 2 tahap. Namun, ternyata langkah ini masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Beliau menjelaskan, pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K tahun 2024. Pemerintah dan DPR juga dikatakan sudah berkomitmen dalam penataan tenaga non-ASN ini. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, tegas Menpan RB. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagyo menjelaskan strategi kolaborasi dengan Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN. Yang pertama adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.
Hal itu disampaikan Abbas Subagio dalam rapat bersama Kemendagri dan BKN di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Abbas Subagio menjelaskan kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN, yaitu dengan optimalisasi pada seleksi P3K tahap 2. Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap 2 menjadi P3K atau P3K paruh waktu, serta memastikan PPK Pemda menyediakan anggaran untuk P3K maupun paruh waktu. Maksudnya P3K penuh waktu maupun paruh waktu, ujar Abbas Subagio. Oleh karena itu, instansi pemerintah dihimbau memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada 4 jabatan pelaksana yang tersedia, yaitu Jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional atau Penata Layanan Operasional. Adapun tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap 2 hanya yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kemudian, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kemudian, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Sementara itu, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengapresiasi kolaborasi ini. Beliau menambahkan, jajaran BKN regional kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD siap untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN. Ini kebijakan Menteri Pan-RB yang harus didorong penguatannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ungkap Haryomo. Hal senada disampaikan tenaga ahli Mendagri Soehardjo Diantoro yang menjelaskan akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong Pemda guna memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 yang diundur pendaftarannya hingga 15 Januari 2025. Sebab menurutnya penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat undang-undang yang sudah disepakati secara kolektif. Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Pan-RB meminta Pemda berhati-hati membuat kebijakan outsourcing. Menurutnya, jika tenaga non-ASN sudah terdata dalam database BKN, berarti sudah menunjukkan komitmen pemerintah mengangkat menjadi P3K. Ia menegaskan, jadi nanti bila menjadi P3K paruh waktu, kisaran gajinya sesuai dengan yang mereka terima saat ini tidak boleh diturunkan. Kalau mau dinaikkan, lihat ketersediaan anggaran, tapi basic gajinya yang mereka terima saat ini, pungkas Menpan RB. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.